Eri, perkenalkan dulu ya, saya Anissa Yurunisa selaku tutor rekan-rekan semua untuk mata kuliah karya ilmiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan, jadi hari ini kita ada beberapa agenda ya untuk, pertemuan web satu ini. Oke, saya share screen dulu. Nanti kalau rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan di tengah jalan, silakan langsung raise hand aja. Oke. Oke, jadi, hari ini materi, agenda kita hari ini. Pertama, kita akan pelajari, sedikit, refresh tentang skenario pembelajaran mata kuliah karya ilmiah ini. Kemudian ada tagihan atau output mata kuliah karya ilmiah, ada penjelasan tentang sedikit penjelasan tentang materi, konsep, dan karakteristik artikel ilmiah. Lalu terakhir kita ada penjelasan penugasan 1 dan 2. Oke, nah, jadi rekan-rekan sekalian, jenis mahasiswa yang ikut dalam kegiatan kuliah ini ada dua jenis nih, 2 tipe ya. Pertama, mahasiswa yang belum pernah sama sekali mempublikasikan artikel ilmiah. Nah, mahasiswa ini wajib untuk mengikuti bimbingan, karya ilmiah melalui web. Dan juga nanti, output rekan-rekan semua tugas terakhirnya adalah membuat satu artikel ilmiah yang nantinya di-upload sebagai tugas akhir. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah merasa publikasi ya, sudah pernah publikasi selama menjadi mahasiswa UT dan menjadi penulis pertama, maka, tugasnya hanya 2. Pertama, hanya melakukan registrasi mata kuliah ini, karya ilmiah, dan mengirimkan judul serta link jurnal yang sudah diterbitkan pas upload tugas, gitu aja sih. Nah, kebetulan sepertinya Mbak Dewantari dan Mbak Anissa ini, termasuk ke tipe yang belum pernah ini ya, publikasi ya? Belum pernah, Iya. Bu. Oke, berarti masuk ke, bagian, tipe pertama ini. Jadi wajib mengikuti bimbingan karil selama 4 kali, web 4 kali, dan menghasilkan satu artikel di akhir nanti. Oke. Nah, jadi untuk skenario pembelajaran mata kuliah karya ilmiah ini, kita sebenarnya ada 14 aktivitas belajar. Tapi sebenarnya hanya terdiri dari 8, minggu saja sebenarnya ya. Jadi pada sesi satu ada, pendahuluan. Nah, di kegiatan belajar 2 dan 3 itu ada di minggu kedua, yakni hari ini nih, di minggu ini. Jadi akan ada web dan tugas 1. Nah, di minggu ketiga, minggu depan ini, nih hari Senin ini udah masuk nih minggu ketiga, itu teman-teman akan mendapatkan, aktivitas belajar keempat dan kelima. Nah, di aktivitas belajar kelima ada tugas 2, tapi tidak ada web. Nah, makanya untuk tugas 2 dan tugas 1 itu akan dijelaskan pada pertemuan hari ini. Kemudian di minggu keempat, itu ada aktivitas belajar ke-6 dan ke-7, serta ada tugas ketiga. Nah, untuk tugas ketiga ini sudah mulai menyusun proposal. Jadi, di tugas satu dan tugas kedua ini hanya, apa ya, sekedar pengenalan pengenalan doang, pengenalan aja. Tapi setelah masuk ke tugas ketiga, tugas keempat, dan tugas selanjutnya itu sudah mulai proposal. Kemudian di minggu kelima itu, lanjut tugas ketiga, masih ada tugas lanjutan. Lalu minggu keenam ada tugas keempat dan tuep lagi, tuep ke-3. Lalu tuep terakhir ada di minggu ke-7. Di situ ada di aktivitas belajar ke-12. Dan terakhir ada tuton biasa, ini terakhir adalah, eee, minggu teman-teman semua untuk upload hasil, apa, artikel rekan-rekan.
Lalu di aktivitas belajar ke-14 final, jadi artikel di minggu ke-13 itu akan ada perbaikan-perbaikan terus gitu. Nah, nanti yang sudah final di-upload di, eee, aktivitas belajar ke-14 itu ada di sesi ke-8 atau minggu ke-8. Nanti di aktivitas belajar ke-14 ini akan ada juga cek similaritas, biasanya pakai Turnitin ya. Jadi, teman-teman semua artikel yang sudah di-upload akan dicek Turnitinnya secara otomatis. Maksimal kalau tidak salah tuh 30 ya, maksimal 30%, tapi saran dari saya sendiri, kalau bisa di bawah 30% akan lebih baik ya, 20 lah, 20 maksimal 20% itu akan lebih baik, Turnitinnya. Jadi semakin rendah, similaritasnya, persentase similaritasnya, maka akan semakin baik, artikel teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Nah, jadi rekan-rekan semua yang sudah mengikuti karya ilmiah, output-nya apa? Output-nya adalah pertama, teman-teman semua itu bisa menghasilkan artikel ilmiah yang sesuai kaidah penulisan yang baik dan, hasil cek plagiasinya maksimal 30%. Ini dari UT, tapi berdasarkan kesepakatan bersama tutor-tutor, karya ilmiah di kelas lainnya, itu menetapkan batas maksimalnya adalah 10-20%. Jadi sebisa mungkin kita berada di bawah, ambang, amannya gitu ya, ada di bawah lah. Kemudian jadi, artikel ilmiah rekan-rekan semua ini akan saya nilai dengan beberapa standar. Jadi, ada beberapa poin-poin, eee, penilaian yang jika rekan-rekan semua nilainya kurang dari 85, nilainya 85, maka artikel ilmiah akan dipublikasikan di laman repositori UT. Tapi kalau, nilai rekan-rekan semua itu lebih dari atau sama dengan 85, berarti 85, 86, 87 dan sebagainya sampai ke atas, berarti artikel ilmiah, yang dihasilkan oleh teman-teman sekalian akan dikoneksikan ke repositori RAMA, Kemdikbudristekdikti dan dapat dipublikasikan ke jurnal ilmiah. Jadi, nanti ingat-ingat ya di akhir kalau rekan-rekan semua nilainya kurang dari 85 berarti, cukup masuk ke laman repositori UT. Tapi kalau sudah lebih dari 85 atau 85 ke atas lah ya, berarti artikel teman-teman semua dapat, dipublikasikan lah intinya intinya ke jurnal ilmiah. Oke, nah jadi teman-teman semua ini wajib sebelum masuk ke sesi selanjutnya lah, sebaiknya teman-teman sudah mempelajari panduan mata kuliah, di karya tulis ilmiah ini. Jadi ada panduannya, bukunya atau di, apa sih, di, buku, RBV-nya ya, itu bisa dibaca bagaimana sih cara menulis karya ilmiah yang baik sesuai dengan panduan UT. Dan teman-teman semua itu harus sudah mencari 1 contoh artikel ilmiah, di mana ini adalah, masuk ke tugas 1 ya. Oke, jadi untuk tugas 1, tugasnya adalah membuat 1 judul artikel ilmiah. Jadi teman-teman di tugas 1 ini sudah tahu nih rencana, judul artikel ilmiah yang akan rekan-rekan semua angkat. Nah, sudah mulai apa ya, udah mulai dikarang gitu, udah mulai disusun rencananya apa. Nah, dengan cara apa? Selain ada judul, pasti kita harus ada kerangka ilmiahnya. Kerangka ilmiahnya melalui, merangkum, mencari, membaca, dan merangkum, dan mencatat minimal 10 referensi, yang terdiri dari 5 artikel jurnal dan 5 buku yang terbit selama 5 tahun terakhir, berarti dari 2000 berapa nih, 2004 dikurang 5 tahun terakhir, itu adalah waktu minimal, terbitan teman-teman referensi teman-teman yang, teman-teman gunakan dalam, eee, dalam tugas ini gitu ya. Nanti saya berikan contoh template-nya. Oke, ini tugasnya.
Nah, 10 ingat ya, 10 referensi tadi terdiri dari 5 jurnal yang bereputasi dan 5 buku. Minimal loh, minimal. Kalau teman-teman semua ingin lebih dari itu silahkan, monggo. Ini terbitan 10 tahun terakhir. Mungkin saya sarankan, lebih ke 10 tahun terakhir ya daripada 5 tahun terakhir. Kalau 5 tahun terakhir kayaknya lebih, susah untuk dibaca, mungkin terlalu, sedikit gitu referensinya. Mungkin saran saya bisa, cari 10 tahun terakhir lah, 2014 lah, kurang lebih ya. Oke. Nah, bagaimana kita mencari, jurnal bereputasi itu bisa cek dari laman Sinta. Jadi di situ teman-teman udah bisa lihat jurnal-jurnal, yang sudah, terakreditasi Sinta 1, Sinta 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Atau kalau mau juga bisa lihat di, Elsevier atau, mmm Google ya, Google Scholar bisa cari, tapi yang, cari jurnal yang sudah bereputasi, jangan jurnal yang, belum akreditasi begitu. Oke, nah selanjutnya kita akan mempelajari sedikit pengertian karya ilmiah. Jadi, apa sih karya ilmiah? Apa bedanya karya ilmiah dengan, dengan cerpen gitu, dengan, penulisan karya non ilmiah gitu. Jadi kalau karya ilmiah, itu atau kita bisa lihat, bisa sebut istilahnya artikel ilmiah, adalah suatu bentuk, penulisan atau laporan secara sistematis yang merupakan hasil penelitian, oke. Penelitian atau bisa juga berupa review hasil penelitian orang, itu bisa, yang disajikan sesuai dengan konvensi atau panduan penulisan karangan ilmiah. Jadi, karya ilmiah itu bukan hanya berarti, artikel aja, tapi bisa juga, tesis, bisa juga, skripsi, bisa juga laporan akhir. Cuman kalau laporan akhir tuh, ya bisa juga sih artikel ilmiah. Kalau kalau karya ilmiah mencakup semuanya begitu. Kemudian untuk topik permasalahan yang akan kalian ambil, sebaiknya sesuai dengan keilmuan dari, rekan-rekan semua tempuh. Misal, rekan-rekan semua kan sekarang mengambil, eee, prodi, ilmu dan teknologi pangan, sorry. Nah, jadi, akan lebih baik kalau rekan-rekan semua fokus, membahas tema-tema terkait teknologi pangan, gitu. Nah, karena namanya teknologi pangan berarti cakupannya kan luas ya, mulai dari hasil perikanan, hasil, perkebunan juga bisa, pengolahan hasil, kelautan, hasil, peternakan dan sebagainya itu bisa. Jadi cakupannya luas. Nanti akan kita lihat di beberapa bidang teknologi pangan di slide selanjutnya. Dan terakhir, jadi kenapa disebut ilmiah? Karena tadi pertama dia berdasarkan, penelitian atau pemikiran atau hasil review orang gitu ya, kita mereview hasil penelitian orang itu juga bisa termasuk artikel ilmiah. Atau bisa, bisa karena selain dari penelitian kita, mereview hasil penelitian orang itu juga merupakan salah satu, cara kita melakukan pemikiran ya, gimana ya, jadi, namanya artikel ilmiah artinya kita berdasarkan, fakta, berdasarkan, hasil-hasil ilmiah. Nah, untuk, sebagai bukti, eee, kita ini, melakukan penelitian atau kita melakukan pengamatan atau penelitian berdasarkan kita melakukan review hasil penelitian orang, maka harus dibuktikan dengan daftar pustaka atau referensi. Jadi makanya nanti teman-teman akan belajar menulis bagaimana caranya, menulis, daftar pustaka sesuai panduan UT, gitu. Jadi setiap artikel ilmiah, yang namanya ilmiah, pasti ada daftar pustakanya atau referensi. Akan aneh sekali kalau ada artikel ilmiah, tapi tidak mencantumkan, daftar pustaka, gitu. Aneh aneh sekali gitu, nggak mungkin, berarti tidak bisa disebut ilmiah dia, gitu. Oke. Nah, lalu tadi ada tugas, di tugas 1
itu ada tulisan kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu apa? Nah, kerangka berpikir itu digunakan dalam menulis artikel ilmiah, eee, yang, memuat teori, konsep, dan informasi. Jadi, eee, apa sih penunjang gitu. Jadi dalam satu jurnal pasti ada teori, konsep, hasil pembahasan, kesimpulan, dan sebagainya itu adalah sebuah kerangka berpikir. Misal, kenapa sih kita, mengambil judul tentang misal pengamatan, asam, lemak, minyak, yang sudah digunakan berulang kali. Nah, itu kan kita ada alasan ya, kenapa sih kita mengambil judul tersebut. Nah, ada kalau di artikel ilmiah ada subbab namanya atau bab namanya, pendahuluan. Nah, pendahuluan adalah latar belakang. Nah, itu adalah sebuah kerangka berpikir. Latar belakangnya apa, terus apa sih tujuan kita melakukan pengamatan tersebut. Nah, itu pelan-pelan harus kita, tuliskan gitu, satu-satu kita tuliskan. Nah, itu adalah sebuah kerangka berpikir. Kalau sudah jadi satu kesatuan baru namanya artikel ilmiah, gitu ya. Jadi kerangka berpikir itu kayak poin-poinnya, poin-poin ada latar belakang, ada tujuan, ada, rumusan masalah, ada metode, bahan, alat, dan sebagainya, sampai kesimpulan. Nah, nanti kalau dijadikan satu paragraf, satu artikel utuh, itu namanya baru artikel atau karya ilmiah. Oke, nah tadi kan sebelumnya sudah disinggung ya, bahwa untuk teknologi pangan itu banyak sekali, luas sekali bidang teknologi pangan ini. Jadi, karena luasnya teknologi pangan, bidang-bidang teknologi pangan, maka teman-teman juga, bebas untuk menentukan tema. Nah, beberapa subrumpun ya, beberapa kelompok-kelompok tema artikel ilmiah yang sudah dikumpulkan dari UT itu ada kelompok teknologi pengolahan pangan. Ini misalnya, terkait dengan pengolahan-pengolahan. Jadi misal teman-teman melakukan pengolahan produk, pengembangan produk apa gitu. Nah, itu termasuk ke teknologi pengolahan pangan. Di samping itu mungkin teknologi pengolahan pangan itu akan bersinggungan juga dengan teknologi-teknologi yang digunakan selama mengolah pangan. Misal, teknologi deep frying gitu untuk penggorengan variasi, waktu deep frying untuk penggorengan, french fries misalnya gitu. Itu juga masuk ke teknologi pengolahan pangan. Intinya yang berkaitan dengan teknologi dari sebuah pengolahan pangan. Lalu ada pengemasan, ini pengemasan pahamlah teman-teman ya, terkait dengan pengemasan. Bisa juga terkait, nanokomposit gitu atau, edible coating atau edible film gitu atau, smart packaging itu bisa masuk ke pengemasan pangan. Lalu ada gizi pangan, ini terkait, gizi. Jadi sebenarnya satu tema akan berkaitan dengan tema-tema yang lain. Misal lagi ya, misal teman-teman semua tadi ngambil tentang, pengaruh, penggorengan deep frying pengaruh waktu penggorengan menggunakan deep frying pada mutu, kimia, french fries. Nah, itu sudah menyinggung 2 tema. Pertama menyinggung tema teknologi pengolahan pangan dan menyinggung gizi pangan. Atau kalau teman-teman di situ, ingin, eee, melakukan pengamatan, sensori pasti ya, ada mutu kimia dan sensori french fries misalnya, itu masuk ke tema sensori, begitu. Kemudian ada lagi misal teman-teman ingin lebih kompleks, jadi mengamati mutu kimia, fisik, sensori, dan mikrobiologi french fries misalnya gitu. Berarti itu udah masuk ke ranah teknologi pengolahan pangan, gizi pangan, mikro, sensori, dan, kimia pangan biasanya ya, dia nggak belum tercantum nih, atau bioteknologi. Nah, itu masuk ke beberapa tema. Jadi
jangan hanya fokus ke satu tema saja, yang penting teman-teman, bisa, mengembangkan atau mengeksplorasi rencana penelitian teman-teman gitu. Jangan terpaku, "Oh, saya hanya teknologi pengolahan pangan, jadi saya ya udah teknologi pengolahan pangan aja." Enggak, tapi kalau memang bisa dikembangkan, kenapa tidak gitu ya, kenapa cuman fokus ke satu tema, kenapa tidak keseluruhan aja sekalian gitu kan, lebih, mengeksplorasi lah, jadi lebih kompleks pembahasannya. Selain itu, selain tentang mengolah-ngolah tentang mutu, ataupun tentang mutu gitu ya, teman-teman tuh juga bisa fokus ke, atau mengambil tema tentang ekonomi dan manajemen pangan, atau kewirausahaan pangan tuh juga bisa, atau keamanan lingkungan, edukasi, sistem keamanan, dan bahan tambahan. Nah, kalau saya kebetulan, saya sendiri ya, tidak terlalu menguasai mengenai ekonomi dan manajemen pangan. Jadi sebaiknya kalau teman-teman, kalau saran saya mungkin lebih fokus ke selain ekonomi dan manajemen pangan, karena saya kurang paham juga ya kalau masalah ekonomi gitu. Ya, terus teman-teman semua kan mungkin ada yang mengambil mata kuliah kewirausahaan. Nah, itu mungkin bisa sekalian, eee, ngambil atau mengembangkan, produk teman-teman. Kan teman-teman di kewirausahaan sudah pernah melakukan, pengembangan produk gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa membahas bagaimana caranya, eee, menjelaskan, tentang kewirausahaan teman-teman tersebut gitu. Jadi coba, penjelasannya tentang dari, bagaimana proses pembuatannya, bagaimana pengembangan produknya, bagaimana, pemasarannya dan sebagainya itu bisa dijelaskan di, eee mata kuliah ini, khususnya untuk mengambil tema kewirausahaan. Jadi bisa sekalian nyambung gitu ya, daripada mata kuliah kewirausahaannya nggak kepakai, ya udah masukin di sini nggak apa-apa. Nah, ini sebagai contoh ya, ini ada, template untuk, pembuatan artikel teman-teman nanti. Jadi nanti bikin judul artikel, penulis pertama dan sebagainya, ini akan saya kirimkan di, tugas ketiga nanti ya. Oke baik, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai kutipan langsung dan tak langsung. Ini ada di tugas kedua nanti. Oke, nah di sini ada saya cantumkan daftar pustaka. Nah, sebagai bukti bahwa, penulisan artikel ini adalah sebuah artikel ilmiah karena terbukti dari adanya, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini saya sudah coba tuliskan berdasarkan panduan UT ya. Jadi di sini ada nama belakang kebetulan ini adalah jurnal saya sendiri, makanya di sini ada nama belakang saya, lalu nama saya A, ini penulis kedua, penulis ketiga, dan sebelum penulis ketiga itu ada, eee, kode istilah apa istilah, tulisan "dan" secara Romawi, lalu di akhir nama ada titik. Nah ingat ya di sini ada titik, koma, nama belakang, koma, nama depan, titik, koma, dan sebagainya, lalu terakhir adalah titik. Lalu buka kurung, tahun terbit. Biasanya di jurnal atau di buku itu ada, tutup kurung, titik, judul, judul jurnalnya cukup, kapital di awal, eee, kalimat. Ingat ya, tuh, nggak ada kan kapital-kapital kecuali ini adalah nama bahan, jadi boleh buat kapital. Dan untuk, penulisan bahasa asing bisa dibuat italik, oke. Lalu di akhir judul titik, kasih titik, lalu spasi, kemudian di sini adalah nama jurnalnya. Nama jurnalnya adalah Jurnal Teknosains Pangan, koma, volume volume, nomor, koma, halaman. Jadi lihat di jurnalnya, titik. Di sini bisa ditambahkan kalau ada DOI. Oke, kalau ada, kalau nggak ada, ya udah kosong aja gitu. DOI bisa kalian baca atau temukan di jurnal.
Oke, di sini ada cuplikan cuplikan, salah satu paragraf di jurnal. Oke, bisa dibaca mungkin ya. Tapi, di sini yang fokus kita adalah untuk menentukan mana kutipan langsung dan mana kutipan yang tak langsung. Mungkin dari sini, rekan-rekan semua bisa, ada volunteer, kira-kira mana kutipan langsung dan kutipan tak langsung? Monggo silahkan. Udah ada bayangan belum? Ya, rekan-rekan, hadir semua kan ya? Ayo silakan coba mana kutipan langsung dan mana kutipan tak langsung. Ya, mana coba? Ya, silakan. Mana nih? Ini kira-kira di paragraf pertama ini kutipan langsung atau tak langsung? Untuk di paragraf pertama, menurut saya itu merupakan kutipan langsung. Sementara di paragraf kedua, itu merupakan kutipan tidak langsung karena di depan karena ada tulisan menurut Reynolds, terus diberi tahunnya itu 1993 dalam absen 2007, itu termasuk kutipan tidak langsung. Terima kasih Betul. Mbak Nurizati. Ya, benar sekali, benar. Jadi, untuk yang kalimat pertama ini, fruit leather merupakan produk yang dibuat dari dehidrasi pure buah. Nah, itu adalah kutipan yang, tak langsung, oke. Sementara kutipan yang, langsung adalah menurut Reynolds ya, menurut Reynolds. Jadi dia langsung nih, menurut siapa? Menurut Reynolds gitu, itu adalah kutipan langsung. Kalau nggak langsung dia ada mencantumkan referensi atau sitasi namanya, ini sitasi di akhir kalimat, atau bisa juga di tengah-tengah kalimat juga nggak masalah gitu. Benar sekali ya. Nih, oke, mmm sekali lagi nih ya, teman-teman nanti kalau misalnya membuat kutipan langsung atau kutipan tidak langsung, sebaiknya jangan copy paste. Jadi mungkin nih teman-teman emang baca di Reynolds 98 tuh bener-bener ada nih, fruit leather merupakan produk yang dibuat dari dehidrasi pura buah. Ini kesalahan saya mungkin ya. Jadi mungkin dulu saya sempat baca dan saya langsung tek nih, tapi zaman dulu tuh belum ada apa, Turnitin gitu. Jadi belum belum in lah ya, belum belum hit gitu Turnitin. Jadi, masih plek-tiplek namanya juga belajar. Tapi sekarang saya tahu nih bahwa penulisan plek-tiplek tuh nggak boleh, karena ini pasti langsung terdeteksi, sebagai plagiasi atau karena similarity-nya tinggi gitu ya di Turnitin. Jadi sebaiknya, jangan mengutip plek-tiplek gitu langsung sama persis dari referensi. Mungkin bisa lakukan apa ya, dipermanis gitu, diubah sedikit kata-katanya biar tidak sama persis dengan, referensi. Eee, Misalnya nih, fruit leather merupakan produk yang dibuat dari dehidrasi pure buah. Bisa kita ini misalnya plek-tiplek banget nih, misal saya juga lupa nih udah lama banget. Nah, ini bisa kita ubah menjadi kita balik nih, dehidrasi pura buah merupakan, eee, cara cara untuk membuat fruit leather gitu. Dehidrasi pura buah adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk membuat fruit leather. Nah, dari satu kalimat itu bisa kita, ubah gitu biar nggak sama persis dengan kalimat aslinya, gitu. Nah, ini juga mungkin ada sama persis nih ya. Jadi, kalau bisa teman-teman semua nih, pelajaran ke depannya, kalau kalian semua ingin membuat kutipan, sebaiknya jangan yang copy paste langsung dari referensi yang sama, karena akan meningkatkan persentase, similarity. Oke, thank you. Jadi, sebelum saya tutup, di sini saya akan, saya share template pengerjaan tugas 1 dan 2.
Oke, untuk tugas satu mungkin, di sini saya akan berikan contoh template-nya. Ini khusus untuk kelas ini aja ya, kelas, 1-14, kelas 14. Mungkin akan berbeda dengan kelas yang lain, nggak masalah. Jadi, ini khusus untuk kelas saya, kelas di sini aja. Jadi di sini ada rencana judul artikel ilmiah teman-teman semua nanti apa. Oke, di sini ada, logonya, tuh. Kemudian di sini nah, untuk tugasnya tadi kan, teman-teman semua lakukan, eee, carilah 5 jurnal dan 5 buku ya, terbitan 10 tahun terakhir. Nah, di sini saya sudah coba, berikan beberapa poin-poin yang, dari kerangka ilmiah atau ya dari kerangka ilmiah. Jadi satu ada rumusan permasalahan, teman-teman silahkan tentukan rumusan masalah dari judul, yang kalian ambil, oke. Kemudian dari rumusan masalah ini sebenarnya nggak usah banyak-banyak ya, kalau dari saran saya cukup satu tapi, apa ya, mengeksplorasi semuanya gitu. Jadi atau cukup 2 lah, jangan banyak-banyak. Karena kenapa? Karena, rumusan masalah ini akan, berkaitan dengan tujuan. Tujuan akan berkaitan dengan kesimpulan. Jadi, kalau rumusan masalah teman-teman ini ada 2 misalnya, maka tujuannya secara nggak langsung akan ada 2 juga, dan kesimpulannya juga akan 2. Kenapa? Karena kesimpulan kesimpulan akan menjawab tujuan, gitu. Kemudian di sini ada rangkuman minimal, dari 5 jurnal dan 5 buku, minimal. Kalau teman-teman mau lebih silahkan. Oke, komponennya terdiri apa aja? Satu, judul artikel, kalau dari jurnal ya, ada judul artikel, nah terus ada identitas artikel terdiri dari nama penulis, tahun terbit, nama jurnal, nah kemudian teman-teman buat daftar pustakanya dari jurnal tersebut gitu ya. Lalu rumusan masalah dari jurnal tersebut tuh apa? Biasanya ini nggak biasanya sih, ada beberapa jurnal yang menulisnya secara tersurat, ada juga yang menulisnya secara tersirat, di latar belakang atau pendahuluan. Jadi di pendahuluan tuh akan ada nih rumusan masalah, misal, eee penelitian ini bertujuan untuk mengamati ini. Nah, itu adalah tersurat ya. Ada juga tapi yang tersirat, dia tidak menjelaskan secara langsung tujuannya apa, tapi sudah include di latar belakang, gitu. Jadi teman-teman harus, baca dengan teliti gitu ya, kira-kira apa sih rumusan masalah dan tujuan dari, penelitian ini gitu atau jurnal ini, begitu. Oke, kemudian metode ini pasti ada alat dan bahan, terus lalu metode ya atau cara kerja. Nah, dari jurnal tersebut teman-teman silahkan, ambil, inti hasil atau pembahasan yang diangkat gitu, kira-kira apa sih hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut, misal tadi kayak, pengaruh waktu penggorengan menggunakan deep fried frying terhadap mutu fisikokimia french fries. Nah, apa sih hasilnya? Apakah mungkin semakin lama waktu penggorengan akan dapat menurunkan, mutu kimia french fries atau gitu dan sebagainya. Nah, itu bisa dituliskan di sini. Jadi ini adalah, eee, apa ya, hasil temuan dari jurnal tersebut atau konsep dari jurnal tersebut. Lalu kesimpulan, ingat kesimpulan harus menjawab tujuan. Jadi balik lagi tujuannya itu ada apa? Apakah, sudah sesuai antara kesimpulan dengan tujuan begitu, silakan dituliskan. Ini untuk jurnal ya, jadi tadi jurnal ada 5, silahkan diikuti template-nya ini dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman semua mau meneruskan sampai 10 misalnya silahkan. Lalu ini ada buku. Nah, untuk buku lebih simpel sih karena dia kan buku ya. Jadi ada judul buku, nama penulis, tahun terbit, nama penerbit, terus daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka lihat sekali lagi lihat panduan penulisan UT.
ya, bagaimana cara menuliskan daftar pustaka yang berasal dari buku. Mungkin kalau buku terlalu banyak ya bab-babnya. Nah, bisa dicari satu bab aja, mungkin ini bisa saya tambahkan kali ya, mmm, judul bab gitu atau chapter. Jadi, cukup fokus ke satu, judul, satu judul atau satu judul bab atau satu judul chapter buku. Jadi jangan semua buku. Kalau misalnya emang kebanyakan ya kan buku kan tebel ya, jadi cukup, 1 chapter aja. Lalu tuliskan hasil, atau konsep yang kalian pahami dari, buku tersebut. Bisa juga RBV bisa, atau, buku-buku cetak lah intinya ya, buku-buku yang buku lah bukan artikel. Kalau artikel kan biasanya cuman beberapa lembar gitu, nah ini buku. Lalu kesimpulan yang kalian peroleh, dan ini ada 5 buku. Nah ini, saya berikan contohnya, contoh daftar pustaka, berdasarkan panduan UT. Di sini ada contoh jurnal, skripsi, sorry, ini skripsi, ini jurnal, ini juga jurnal nih, seminar, ini hasil seminar, lalu ini ada e-book. Nah, teman-teman kalau mau untuk buku, bisa juga menggunakan e-book, nggak apa-apa, kayak gitu. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca aja ya panduannya di RBV maupun secara langsung ada di buku, cetaknya. Oke, satu lagi, sebelum itu silakan kalau ada yang mau tanya, ada yang mau tanya atau sharing? Belum ya? Oke, sambil menunggu teman-teman sharing, saya akan coba, share template untuk tugas kedua. Oke, nah ini tugas kedua. Jadi untuk tugas kedua, lebih simpel, jadi teman-teman belajar membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, kutipan langsung, tidak langsung, untuk kutipan langsung, ini kutipan langsung yang pendek, ada kutipan langsung pendek dan panjang. Kalau yang tadi yang kita contoh mungkin itu kutipan yang tidak langsung tapi pendek ya yang pertama tadi. Nah, ini ada kutipan langsung pendek dan langsung panjang. Jadi intinya yang membedakan adalah, jumlah kalimatnya, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah itu. Jadi cukup cari contoh kalimat di jurnal. Tadi, kalau yang saya kan kutipan tidak langsung ya, berarti di sini nih, fruit litter merupakan ini dari dehidrasi pure, terbuat dari dehidrasi pure gitu. Nah ini daftar pustakanya tinggal ditambahkan. Kutipan langsung panjang tadi kan berarti menurut siapa, fruit litter adalah Nah itu termasuk kutipan langsung panjang. Silakan ditulis di sini kalimatnya dan di sini ada daftar pustakanya, begitu. Ini lebih simpel. Jadi kutipan kutipan langsung pendeknya saya minta ada 2, kutipan langsung panjang ada 2, kutipan tidak langsung ada 5, ya, gitu. Jadi lebih simpel sih menurut saya untuk, tugas kedua ini. Karena memang simpel tugas 2, mungkin teman-teman bisa menyicil untuk tugas 3, di mana tugas 3 teman-teman udah mulai menyusun judul proposal atau judul laporan gitu ya, gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Teman-teman semua udah ada rencana penelitian? Udah ada rencana judul yang akan diangkat gitu? Gimana nih? Kemarin ada yang WA saya Bu Dewantari ya? Ya, Bu. Ya, Bu Dewantari gimana? Kemarin judulnya apa? Tentang bentar. Ada 2 tuh Bu Dewantari. Tentang analisis kadar tanin dan polifenol pada teh celup yang beredar di pasaran.
Mhm. sama yang pemanfaatan limbah kulit buah Buah naga naga sebagai ya? produk pangan. Cuma kalau yang Oke. judul pertama itu kan saya berencananya emang analisa di laboratorium. Cuma Mmm. kalau yang kedua itu yang review gitu, Bu. Oh, oke. Oke oke. Kalau saran saya mending ambil yang pertama, Mbak. Bener. Ambil yang pertama aja ya, soalnya kalau review, eee, kesannya lebih ringan sebenarnya karena kita tidak melakukan penelitian langsung, tapi kenyataannya itu akan lebih berat gitu. Kenapa? Ya, Karena referensi yang kita perlukan banyak, banyak banget. Namanya juga review punya orang ya kan, itu iya, banyak banget butuhnya, heeh. Jadi ambil yang pertama ya, Mbak. iya, Oke, nanti bisa dikembangkan di minggu-minggu selanjutnya gitu sambil iya, cari-cari jurnalnya ya. iya, Bu. Oke, semangat Makasih. Mbak Dewantari. Iya, makasih, Bu. Oke, ada lagi mungkin siapa? Mbak Anissa. Mbak Anissa udah ada bayangan? Mbak Nurizati nih mungkin. Bikin produk apa gitu. Pak Denny Andriani. Ya, Pak Denny Andriani cowok kan ya? Mbak Frida. Oke, Mbak. Cewek, Bu. Denny cewek, Bu. Ya ampun, maaf maaf Mbak Denny. Iya Mbak Denny Kalau gimana? saya tuh ada gambaran di proses ini Bu, pengaruh kan kalau kita buat tiwul, beras analog gitu loh. Mhm. Tiwul itu kalau saya pernah, maksudnya ini lagi proses ya, proses pembuatan tiwul. Mhm. Dia itu ada perbedaan Bu, jadi kalau dia waktu bahan bakunya dipotonginnya tipis-tipis, dia itu Mhm. akan menghasilkan produk tiwulnya itu yang lebih putih. Tapi kalau dia tebel-tebel kayak dibikin apa ya? Kalau orang Jawa itu bilangnya gaplek ya. Dia Mhm. akan menghasilkan tiwul yang hitam gitu. Bisa nggak Oke. itu saya buat jadi karya ilmiahnya gitu? Oke, itu tapi dari bahan baku yang sama kan ya? Iya, dari bahan baku yang sama, cuman kita cara pemotongannya aja yang beda gitu. Mhm mhm. Waktu Bisa. penjemuran, pengeringan Mhm. bahan bakunya juga sama sebelum dia dijadikan tepung gitu. Prosesnya juga sama semua. Bisa bisa Mbak Denny. Mungkin nanti pengujiannya lebih ke warna kali ya? Iya, sensori ya Sensor. berarti ya? Ya, sensori bisa, warna juga bisa. Sebenarnya saya pernah tahu menguji warna pakai handphone. Gitu, mungkin nanti Hmm. Mbak Denny bisa coba searching-searching lagi ya, pengujian warna menggunakan handphone gitu. Colorimeter kalau nggak salah, Oh, pakai colorimeter. Bisa, pakai Photoshop dia, oh itu iya. bisa kelihatan, bisa tuh. Jadi Terus beda potongan kalau ya? Mhm. iya, satu lagi kan saya kerja di laboratorium nih, pengujian kimia kan, kayak antibiotik gitu pada produk perikanan. Bisa Mhm. juga nggak sih Bu dijadikan salah satu gitu acuan buat Mmm. karya ilmiah? Contoh nih, pengaruh apa ya? Saya tuh biasanya lakuin penelitian tentang antibiotik pada udang gitu kan. Bisa nggak Mhm. ya Bu? Antibiotik pada udang itu ke budidaya nggak sih? Iya ya, Lebih berarti ke budidaya budidaya kan ya? ya? Iya, lebih ke Iya budidaya bener itu, Mbak. sih, budidaya. Nggak bisa ya Kayaknya jadi ya? heeh, agak, mmm, gini, kalau misalnya nih Mbaknya mau ke pangan, Mhm. mungkin pengaruh antibiotik ke udang, terus udangnya Mhm. diolah dulu jadi produk makanan, baru Iya diuji gitu, bener, tapi panjang ya? Tapi nggak apa-apa, panjang ya. panjang kayaknya Sebenarnya kita ujinya juga heeh, 2. Jadi apa tuh? uji yang di raw materialnya, produk Mhm. udang segarnya dan udah diolah tuh jadi bakso, jadi apa, Oh, kita uji oke. lagi gitu.
Oh, oke, kalau kayak gitu bisa sih, Mbak, bisa. Mhm. Mhm. Tapi kalau Tapi fokus ke kayaknya udang lebih mentah, ribet ya. budidaya sih itu ya. Iya, lebih Iya panjang iya iya. dia. Boleh sih, Mbak, nggak masalah ya. Coba direnungi dulu, asik, renungi dulu, mana yang Iya sekiranya gampang lah, karena ini kan pertemuan cuma 8 minggu ya. iya. Yang lebih Ya, Bu, mudah baik. dapat datanya lah, ya. Iya. Terima Oke. kasih, Bu. Ya, sambil dicari-cari referensinya mana yang lebih banyak, jadi biar lebih mudah pembahasannya. Oke, lanjut mungkin siapa lagi nih? Mbak Nurizati nih. Oke, silakan Mbak Nur. Maaf tadi saya sempat kamar mandi sebentar, terus Iya, baru silakan Mbak. dan, kan, kebetulan saya kan kerja di industri pangan ya, Mhm, eee, food and beverage, dan mhm, kebetulan saya sendiri adalah, koki di dapur gitu kan. mhm. Bisa nggak sih kira-kira kayak saya tuh meneliti kayak misalnya, kayak standar operasional tersebut itu sudah masukkah, ke dalam good manufacturing product Mhm. atau belum gitu, itu bisa nggak sih? Lebih ke standar ya, penerapan standar. Boleh Iya, sih, boleh masuk boleh Mbak, standar. boleh. Berarti Eee, nanti Mbak Nurizati harus cari dulu SOP yang standarnya tuh seperti apa, terus nanti tinggal di-checklist ya kan, kira-kira ini sudah sesuai atau belum, udah diaplikasikan atau belum gitu, nanti tinggal dicari persentasenya gitu. Bisa? oke oke, bisa ya. Maksud aku Bisa. kan, selama kan memang saya udah lumayan lama ya, Mhm, sekitar kurang lebih 5 tahun. Jadi mhm. tuh daripada saya pusing cari materi yang lain kayak gitu, apa saya ambil aja gitu sesuai sama pekerjaan saya dan emang bersinggungan langsung dengan mata kuliah Mhm, saya gitu. iya, Tapi bisa bisa, Mbak. takutnya Mhm, takutnya gimana ya, aku juga bingung sih. Kan kenapa tuh? nggak tahu, bingung aja. Sebenarnya udah ada 2 judul ya. Mhm, Yang pertama yang itu, nah yang kedua itu saya udah sempet cari-cari jurnal juga mhm, dan udah sempet bikin judul juga, kayak inovasi pengolahan pangan pengganti mhm. karbohidrat, kayak buat meningkatkan pangan fungsional pada masyarakat, kayak gitu tuh sebenarnya ribet gak sih? Takutnya terlalu ribet gitu. Oke oke, kalau menurut saya ya, mmm, penerapan SOP tadi nggak masalah, bisa bisa diambil judul tersebut, tapi syaratnya Mbak Nurizati harus cari dulu nih standar yang memang ada atau dipakai di, nasional atau internasional kalau gitu ya. Bisa yang dipakai, yang diaplikasikan di perusahaan tuh apa, terus nanti tinggal di-checklist, kira-kira, poin satu sudah sesuai atau belum dengan, kondisi yang ada di lokasi kerjanya Mbak Nurizati gitu. Ya udah nanti tinggal dihitung persentasenya, berapa persentase sih sudah tercukupi atau berapa persentase sudah terlaksana, eee, standar tersebut di perusahaan, terus berapa persen yang belum, terus kalau yang belum itu gimana solusinya, mungkin seperti itu ya kalau penerapan standar. Kalau untuk yang inovasi tadi kayaknya, jangan terlalu luas gitu, inovasi produk pengganti karbohidrat ya, produk Mhm, pengganti karbohidrat, mending langsung disebut produknya apa gitu, jadi jangan terlalu melebar, kalau melebar malah bingung sendiri, nantinya malah kayak review. Mending satu produk, Mbak Nurizati pikirkan matang nih, kira-kira satu produk nih, produk apa nih yang bisa saya kembangkan, Eee, yang bisa menggantikan karbohidrat, saya juga bingung nih gimana maksudnya, mmm, kayaknya berat deh ya, Mbak, kayaknya lebih butuh, iya, butuh sedangkan kita juga, apa sih namanya, kayak dikejar waktu juga cuman 8 ya, minggu. iya benar, makanya kayaknya lebih ke standar deh, standar aja ya. Itu Boleh. nggak susah kok, karena hitungannya cuman ngitung, misal nih dari standar itu, standarnya ada 20 misalnya.
Sementara nanti setelah Mbak Nurizati mengamati di lapangan, ternyata itu cuman ada 10 yang diaplikasikan di perusahaan, ya udah tinggal 10 kali 100% per 20 berapa persen tuh yang terpenuhi. Udah deh, tinggal nanti yang belum terpenuhinya tuh gimana solusinya, itu kan bisa didiskusikan dengan tim kerjanya Mbak Nurizati atau dengan atasan gitu ya. Karena yang tahu kan atasan juga ya. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu masukan di karya tulis ilmiah Mbak Nurizati nanti. Tuh. Kalau misalnya untuk tanya-tanya apakah saya boleh, PC pribadi? Ke saya? Iya benar. Boleh silakan Mbak, nggak Oke, masalah. baik. Itu Oke. aja sih. Sebenarnya saya sempat bingung ya Heeh. antara kedua itu, cuman kayaknya untuk yang inovasi pangan itu kayak terlalu berat kalau menurut saya. Iya 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 bener. Karena itu butuh ada trial error juga kan, bikin produknya Iya, dulu benar. lah gitu, belum tentu jadi, ya ya ini agak-agak perlu waktu lah itu. Oke, Itu baik. Mbak Itu Nur. saja. Oke semangat ya. Ya. Oke, siapa lagi nih? Mbak Anissa, Mbak Freda? Ya, Ya Mbak selamat Anissa, malam Ibu. silakan. Selamat malam. Gimana Mbak? Jadi beberapa hari ini tuh sebenarnya saya juga udah memikirkan tema-tema atau judul yang mau saya ambil. Nah, di sini tuh ada sekitar empat judul atau tema yang menarik perhatian saya gitu Bu. Mhm. Tapi dari yang saya lihat kondisi, maksudnya keseharian saya, nah itu tuh kemungkinan besar saya bisanya review jurnal Bu. Gitu. Nah, jadi yang judul pertama itu tentang kemasan cerdas. Jadi saya kepikiran buat mencari efektivitas teknologi kemasan cerdas pada daging. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang pengaruh proses 3D food printing terhadap nutrisi pangan. Terus yang ketiga tentang potensi pangan lokal. Jadi potensi pangan lokal sebagai PMT atau pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil. Kemudian yang keempat itu tentang food estate. Jadi karena baru-baru ini kan saya baca di internet di beberapa laman berita itu tentang food estate. Nah, saya tertarik untuk itu tentang sejauh mana food estate di Indonesia itu membantu masyarakat dalam memenuhi ketahanan pangannya gitu. Kalau menurut sendiri gimana ya, Bu? Soalnya yang saya khawatirkan itu kalau menurut Ibu gimana kalau beberapa dari yang saya susun ini, yang judul yang sudah saya cari ini, saya menemukan beberapa jurnal yang sudah membahas hal yang sama. Nah, kalau saya membahas hal itu tapi dari persepsi atau dari pemikiran saya sendiri itu tuh gimana ya Bu ya? Tapi tetap dengan jurnal-jurnal dan referensi yang saya baca gitu. Oke. Intinya tentang review ya Mbak Anissa ya? Ya. Oke. Judulnya menarik semua sebenarnya, tapi mungkin agak akan ya tadi menemukan judul-judul yang sama gitu, khususnya kayaknya tadi ada potensi apa tadi, potensi makanan lokal, kayaknya saya pernah baca tuh gitu. Terus apalagi tadi? Yang itu kemasan cerdas pada Oh daging iya, kemasan efektivitas. cerdas. Ya, karena kebetulan saya juga waktu itu meneliti kemasan cerdas ya pas tesisnya. Ada tuh, tapi bukan ke daging ya, tapi untuk reviewnya ada. Saran saya gini, kalau mau membahas review, pastikan dulu daftar pustakanya pastikan dulu referensi yang digunakan banyak. Tuh, pertama. Jadi misal nih kayak kalau, kemasan cerdas, ya udah coba Mbak kumpulkan referensi-referensi tentang kemasan cerdas. Coba kumpulkan. Terus yang kedua tadi tentang apa? Food estate, sorry bukan. Apa tadi yang kedua Mbak?
printing. Yang kedua, pengaruh proses 3D food printing terhadap nutrisi pangan. Nah, itu food printing itu coba cari referensinya banyak atau enggak, tuh coba dikumpulkan. Lebih banyak mana nih, kemasan cerdas atau si food printing. Yang ketiga, tentang potensi makanan lokal, cari referensinya, kira-kira lebih banyak yang mana nih? Kayaknya lebih banyak potensi makanan lokal, kalau kata saya ya. Terus yang terakhir itu yang food Iya, estate ya. Food estate itu kayaknya baru deh, masih baru. Nah, coba dari keempat topik tersebut, Mbak coba cari mana yang paling banyak nih referensinya. Karena semakin banyak referensi itu akan semakin bagus untuk direview. Artinya kan kalau review kan kita butuh banyak hasil penelitian ya untuk membandingkan. Misal dari karbohidrat nih, karbohidrat menurut penelitian ini ternyata, produk A bisa menghasilkan karbohidrat sekian, ya. Mungkin dengan penambahan ini menurut penelitian B bisa menghasilkan karbohidrat yang meningkat gitu dari penelitian sebelumnya, kayak gitu. Jadi kalau review tuh akan lebih bagus kalau kita banyak, referensi. Kalau baru sepertinya, eee, referensinya sedikit sih. Jadi kalau referensi sedikit tuh bukan masuk review, biasanya ke mini review malah. Jadi lebih ke, apa ya, membahas atau, eee, pikiran ilmiah aja gitu atau penjelasan ilmiah, tapi tidak termasuk ke review, hanya ke mini review. Gitu, bisa semua sih, tapi tadi saran saya coba dikumpulkan dulu referensinya, mana yang memang banyak dan kalau banyak kan lebih enak kita membahasnya toh, gitu. Cari dulu ya iya, referensinya Mbak Anissa ya, ya, untuk tema-temanya sih oke ya, keren-keren sih, keren-keren tuh. Apalagi saya yang tertariknya kalau saya lebih tertarik ke topik, mmm, produk tradisional tadi. Itu aja sih, tapi kalau yang lainnya sih menurut saya oke-oke juga sih, keren-keren juga. Tadi intinya adalah kumpulkan referensi dulu. Ya, Mbak Anissa ya. ya Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, Mbak Frida. Silakan Mbak Frida. Malam Bu, Mmm, terdengar suara saya? terdengar terdengar. Eh, saya punya dua ini yang jurnal sama penelitian Bu. Nah, Mhm, tapi yang mengenai penelitian ini mungkin saya masih kurang tahu variabel yang harus diambil itu apa. Penelitiannya mhm, mungkin tentang kalau di daerah saya itu ada pasar gitu. Nah, mhm, pasarnya tuh pasar terbuka gitu dan suka jual ayam yang sedikit menguning gitu. Jadi mungkin penelitiannya ke arah situ. Cuman mhm, mungkin kurang tahu gitu Bu, mau ambil variabel apa yang diteliti dari ayam itu. mhm, Itu. Terus kalau yang jurnal itu mungkin lebih ke eh, label pintar juga, pengemasan cerdas juga mengenai methyl red yang sebagai indikator untuk mengetahui kesegaran daging gitu. oke. Oke oke. Eee, bentar saya tanya dulu, bedanya jurnal sama penelitian apa Mbak? Yang Saya maksudnya Mbak yang Frida? review Oh yang oke. jurnal itu. Reviewnya yang tentang methyl red ya? Ya, Oh oke. Untuk yang di pasar, kira-kira di Mbak Frida ada berapa pasar sih di sana, Mbak? ada dua itu Oke, yang 2, deket. heeh. Ada berapa penjual? Hmm, di satu pasar atau di ini? Di satu pasar aja deh, satu pasar. Mungkin ada sekitar 3 gitu atau 2 atau 3 mungkin di ini yang menjual Oke. daging gitu. Oke. Nah, Mbak Frida mungkin bisa variabelnya adalah si pedagang. Jadi Jadi bisa kan ada 3 pedagang nih misalnya, minimal 3 pedagang lah. 3 pedagang secara sampling ngambil
Bentar. Ini Mbak Frida mau beli ayamnya nggak nih? Atau cuman sampling? Kalau sampling dimarahin nggak sama pedagangnya? Mungkin harus beli ya kalau penelitian nanti. Iya mungkin. Belinya sedikit aja, misalnya kepaknya gitu, bisa nggak? Kurang tahu juga Bu. Mungkin mau tanya nanti. Iya itu. Eh tapi yang ingin diamati itu apa dulu nih? Kira-kira mutu apanya nih Mbak Frida? Mungkin dia kayak ayam tiren gitu nggak Bu? Mungkin. Oh Warnanya kan curiganya ke sana menguning, ya. ya takutnya kan. Saya dijualnya kan dari pagi gitu Bu hingga sore atau kadang masih ada gitu. Dan ya warnanya dari pagi sampai sore itu warnanya tetap sama gitu Bu, warnanya kuning gitu. Dari pagi gitu ya. Iya. Wow. Mbak Frida kerjanya di mana, sorry? Belum Bu, belum bekerja. Oh di rumah ya. Gini, kalau misalnya mau mengamati, saya khawatirnya Mbak Frida pengujiannya gimana ya nanti ya, kalau di rumah? Agak susah ya, maksudnya tuh bisa sih sebenarnya. Saya paham nih Mbak Frida merasa apa tuh curiga ya ke penjual ayam. Nih kalau secara pandangan saya misalnya nih, ayamnya diambil terus, kalau misalnya ada pengujian di situ Mbak Frida mungkin bisa lakukan pengujian mikrobiologi, lalu pengujian nanti ada, pengujian kesegaran, kalau segaran tuh bisa secara sensori bisa, eee, terus lakukan pengujian, kimianya juga bisa. Nah cuman karena di rumah ya jadi nggak bisa lakukan pengujian kimia dan, mikro ya nggak bisa, paling ya sensori. Cuman kalau sensori juga berarti Mbak Frida harus selalu beli ayam itu. Dan kalau sensori Mbak Frida harus punya beberapa panelis nih, yang melakukan pengujian, nggak cuman Mbak Frida sendiri. Dan juga harus ada pembandingan, kira-kira ayam, seperti apa yang jadi kontrolnya, standarnya tuh ayam seperti apa, mungkin kayak ayam Fiesta gitu kali ya. Ayam potong Fiesta gitu, mungkin putih kan. Nah, itu sebagai standar lalu dibandingkan dengan ayam yang ada di pasar, terus diuji sensorinya tuh bisa sih kesegaran menurut saya. Tapi ya itu syaratnya Mbak Frida harus punya, beberapa panelis lain gitu, karena sensori kan nggak boleh satu orang ya, sensori, apalagi pakai panelis yang tidak terlatih gitu. Gitu Mbak Frida. Jadi mungkin kalaupun mau uji kesegaran bisa pakai uji sensori, tapi harus ada panelis dan harus ada standar ayam. Standar ayam yang baik tuh apa sih gitu ya, standar ayam yang baik tuh seperti apa, gitu Mbak Frida. Atau kenapa nggak Mbak Frida bikin produk aja sih di rumah gitu, Mbak Frida asalnya dari mana kalau boleh tahu? Dari Palembang. Lah, ya saya juga dari Palembang. Mbak Fridanya Mbak Fridanya di Palembang mananya nih? Kenapa Di nggak kenapa? Di mana? di Kertapati. Oh, oke saya tahu pasarnya. Ini aja Mbak, kenapa nggak mengembangkan produk? Produk apa kalau produk untuk yang kita buat gitu ya? Misal kayak, kemplang gitu kan, kemplang dari ikannya ikannya kan biasanya pakai daging ya, nah ini pakai tulang ikan gitu, bisa kan? Atau jenis ikannya yang dimainkan gitu, jenis ikan apa gitu, kayak yang belum yang jarang digunakan gitu, ikan apa gitu, ikan kecil-kecil itu loh. Atau ya gitu, jadi kalau menurut saya ya mending mending Mbak Frida bikin produk deh. Karena kan paling kalau produk minimum uji sensori ke tetangga bisa, ke keluarga bisa, gitu. Gitu Mbak Frida. Jadi beban pengujiannya tuh lebih, ringan ya dan juga termasuk, pengembangan produk kan. Gitu Mbak Frida. Coba Nanti pikir-pikir saya lagi deh. ini. Atau, Makasih Bu. apa ya
Ya gitu sih, menurut saya sih pengembangan produk ya. Oke Mbak Frida, coba dipikirin lagi ya. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Iya, soalnya kalau Mbak Frida di rumah susah pengujiannya di mana kalau iya ya Ya perlu itu uang, makanya maksudnya perlu dana lebih gitu kalau pengujian ya kan. Sebenarnya bisa-bisa aja sih pengujian. Numpang di Unsri itu kan deket tuh. Unsri Bukit tuh deket. Cuman kan ya itu lagi-lagi perlu dana ya kalau pengujian di nebeng di tempat orang itu. Mending pengolahan aja produk pengembangan produk itu Mbak Frida. Ya, coba dipikirin lagi. Oke, semangat Mbak Frida. Baik, udah semua ya? Ada lagi yang mau disampaikan dari rekan-rekan sekalian? Silakan. Atau kalau mau didiskusikan, mungkin kalau masih ada segan di sini, silakan kontak Japri di saya nggak apa-apa. Oke. Mohon maaf tapi kalau balesnya nggak jelas kapan-kapan ya, karena kadang ya kadang dibaca kelupaan balas gitu, jadi mohon maaf ya. Tapi insya Allah dibalas kok. Gitu, ya. Saya ingatkan lagi jangan lupa mengerjakan tugas 1 ya, tugas 1 dan tugas 2. Nanti ketemu lagi di web kedua di minggu ke-4. Oke, berarti 2 minggu lagi lah kurang lebih. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, Mbak Bu mau Dewantari. tanya, ya Bu, saya mau tanya kalau untuk pengujian sampel itu minimal berapa ya Bu kalau untuk karya ilmiah gitu? Pengujian sampel, oh Mbak Dewantari ada ini ya pengujiannya ya? Iya. Pengujian sampelnya minimal pengulangan 2 atau 3 kali lah. 2, 3 Iya, kali, 2 lah. 2, 3. 2 tuh biasanya kita bingung ya mana yang benar, biasanya 3 lah. Duplo atau 20 atau triplo lah. triplo, iya. Enggak, kalau untuk sampelnya gitu, saya butuh minimal berapa sampel teh celup gitu Bu, misal 3 atau 5 atau gimana? Oh iya, Iya. Mbak Dewantari itu pengujian polifenol teh celup ya? Iya, polifenol sama kadar-tanin. Oke. Minimal 3 variasi Mbak, yang ada. Mbak Dewantari dari mana sih asalnya? Saya sih asalnya di Jawa Timur, cuma sekarang lagi di Jawa Barat sih Bu, di Bogor. Oke. Oke, di Bogor kira-kira kalau bisa cari yang tradisional, kan ada tuh. Iya. Iya teh celup ya, sorry teh celup. Oh ya teh celup ada yang tradisional, ada yang Iya. sudah terkenal gitu, Iya. ada yang rumahan gitu kalau bisa. Oh iya Bu, oke. Jadi kelihatan tuh bedanya. Baik Bu. 3 lah, heeh. 3 ya Pengulangannya Bu ya? 3 sampel, pengulangannya tipe. Baik Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Rekan-rekan? Ya gitu tadi, untuk Mbak Frida mungkin nanti bisa perbedaan pengaruh bahan baku, misalnya bahan bakunya, ada 3, ada 1, nanti ada variasi jumlah penambahannya berapa gitu. Jadi, ada variasinya baik, jumlah bahan baku yang ditambahkan atau nanti, jumlah tepung yang ditambahkan gitu. Paling nggak ada Lebih ke rasa gitu ya Bu? ada apa, lebih ke sensori lah. Aroma, rasa, warna, penampakan, overall. Tuh, bisa. Yuk, bisa ya. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin didiskusikan? Ini kayaknya di WIB semua ya teman-teman ya? Nggak ada yang di Wita kan? Nggak ada yang di Wit. Oke, jadi masih jam 8 berarti nih. Oke, ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan ya pertemuan kelas hari ini. Tadi jangan lupa tugas 1, tugas 2, sama, persiapan rencana penelitiannya. Dan nanti kita ketemu lagi di minggu ke-4.
Oke, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari rekan-rekan semua. Semoga penelitiannya lancar, idenya langsung dapet gitu, dan tidak ada kesulitan gitu. Kalau ada apa-apa silakan hubungi saya. Saya cukupkan web 1 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Waalaikumsalam. Li. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.